Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukran Husain dengan NIM 231011126 dari kelas IK 23A. Nah, pada video kali ini saya akan mengambil algoritma first come first serve atau biasa disingkat dengan FCFS. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari algoritma FCFS. Algoritma FCFS atau first come first serve adalah algoritma penjadwalan sistem yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Dalam algoritma jenis ini, proses yang meminta CPU terlebih dahulu mendapatkan alokasi CPU terlebih dahulu. Contoh sederhana dari metode first come first serve atau FCFS ini adalah antrian pelanggan di kasir supermarket. Dalam sistem ini, pelanggan yang pertama datang akan dilayani lebih dulu, diikuti pelanggan berikutnya sesuai urutan kedatangan mereka. Selanjutnya adalah karakteristik first come first serve. Yang pertama adalah non-preemptif. Sekali proses dimulai, maka akan berjalan hingga selesai tanpa bisa dihentikan oleh proses lain. Proses baru harus menunggu hingga proses sebelumnya selesai. Yang kedua adalah sederhana. Algoritma FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana. Proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya ke dalam antrian. Yang ketiga adalah waktu tunggu bervariasi. Waktu tunggu sangat bergantung pada urutan kedatangan proses. Jika proses-proses yang panjang datang lebih awal, maka proses berikutnya harus menunggu lama. Selanjutnya adalah kelebihan FCFS. Yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. FCFS sangat mudah diterapkan karena hanya mengikuti urutan kedatangan tanpa perlu memperhitungkan prioritas atau waktu eksekusi setiap tugas. Algoritmanya sederhana dan tidak memerlukan perhitungan kompleks. Selanjutnya yang kedua adalah keadilan antrian. Metode ini adil dalam hal urutan, di mana setiap tugas atau proses dilayani sesuai urutan kedatangan. Tidak ada proses yang didahulukan atau ditunda hanya karena faktor lain selain urutan antrian. Terus kekurangan dari FCFS adalah yang pertama, rata-rata waktu yang tinggi. Karena tidak ada pengaturan berdasarkan durasi waktu, waktu tunggu rata-rata bisa menjadi tinggi, terutama ketika proses-proses dengan waktu eksekusi singkat harus menunggu proses-proses yang panjang selesai. Terus yang kedua adalah tidak sesuai untuk sistem dengan banyak proses pendek dan panjang. FCFS tidak dapat memisahkan antara proses yang membutuhkan waktu eksekusi panjang dan proses pendek, sehingga dalam skenario di mana proses panjang dan pendek bercampur, proses pendek harus menunggu proses panjang selesai terlebih dahulu. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam penjadwalan proses pada sistem operasi. Di sini ada 5. Yang pertama adalah arrival time, yaitu waktu ketika proses tiba di sistem. Yang kedua adalah burst time, waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Yang ketiga adalah completion time, waktu ketika proses selesai dieksekusi. Dan yang keempat adalah turnaround time, total waktu proses berada dalam sistem. Dan yang terakhir adalah waiting time, atau waktu proses menunggu dalam antrian siap. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada beberapa rumus yang harus kita ingat, yaitu yang pertama adalah rumus completion time atau rumus untuk mencari runtime. Rumusnya di sini adalah burst time 1 ditambah dengan burst time next, burst time 2 ditambah dengan burst time next, dan seterusnya. Terus untuk rumus untuk mencari turnaround time atau TAT adalah completion time dikurang dengan arrival time, dan rumus untuk mencari waiting time adalah turnaround time dikurang dengan burst time. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada
Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 proses, yang dimana proses 1 memiliki arrival time 0, burst time-nya 14, dan proses 2 memiliki arrival time 5 dan burst time 9, dan proses 3-nya memiliki arrival time 7 dan burst time-nya 6. Terus proses keempat memiliki arrival time 11 dan burst time-nya 2. Di sini kita akan mencari completion time-nya terlebih dahulu. Untuk mencari completion time-nya kita menggunakan metode Gantt chart. Nah, di sini sudah ada 0 dan di bawah 0 adalah P1. Di sini P1-nya kita akan jalankan selama 14 detik. Nah, pada saat P1-nya sedang dieksekusi, pada detik ke-5 proses kedua itu datang, dan pada detik ke-7 proses ketiga juga sudah datang, dan detik ke-11 P4-nya juga datang. Sehingga P1-nya adalah di sini P1-nya adalah 14, dan di bawah P1 itu ada P2, P3 dan P4. Selanjutnya yang dieksekusi adalah P2 karena P2 yang datang terlebih dahulu. P2 berjalan selama 9 detik sehingga hasil dari P2 adalah 23. Mengapa di sini bisa 23? Karena kita menjumlahkan P1 dengan P2 sehingga hasilnya adalah 23. Terus setelah P2 selesai dieksekusi, selanjutnya yang masuk adalah P3 karena P3 yang lebih duluan datang daripada P4. P3 dijalankan dan hasil dari P3 adalah 29 karena 23 ditambah 6 sehingga hasilnya adalah 29. Selanjutnya adalah yang masuk adalah P4 dan P4 adalah 31. Nah, setelah kita menemukan completion time-nya, kita masukkan ke dalam kolom CT, yang dimana P1 adalah 14, P2 adalah 23, P3-nya adalah 29, dan P4-nya adalah 31. Nah, selanjutnya itu kita mencari turnaround time-nya dengan menggunakan rumus completion time dikurang dengan arrival time. Di sini kita bisa lihat P1-nya itu 14 dikurang 0 sama dengan 14. P2-nya 23 dikurang 5 sama dengan 18. P3-nya itu 29 dikurang 7 hasilnya adalah 22, dan P4 31 dikurang 11 hasilnya 20. Dan angka-angka ini kita masukkan ke dalam kolom TAT. Selanjutnya kita mencari waiting time-nya dengan menggunakan rumus turnaround time dikurang dengan burst time. Nah, di sini P1-nya adalah 14 dikurang 14 sama dengan 0. Terus 18 dikurang 9 sama dengan 9. 22 dikurang 6 sama dengan 16. 20 dikurang P4-nya 20 dikurang 2 sama dengan 18. Terus angka-angka ini kita masukkan ke dalam kolom waiting time. Dari sini P1-nya 0, P2-nya 9, P3-nya 16, dan P4-nya adalah 18. Selanjutnya itu kita mencari average turnaround time atau rata-rata TAT-nya. Caranya untuk mencari rata-ratanya yaitu adalah pertama kita jumlahkan semua dulu angka yang berada di kolom TAT ini, yaitu 14 ditambah 18 ditambah 22 ditambah 20 sehingga hasilnya adalah 74. Terus dibagi dengan proses. Di sini ada 4 proses hingga di sini tuh 74 dibagi 4 dan hasilnya adalah 18,5. Jadi average dari atau rata-rata dari turnaround time ini adalah 18,5. Selanjutnya itu kita mencari average atau rata-rata dari waiting time-nya.
Rumusnya itu masih sama, yaitu mirip-mirip dengan turn around time, yaitu waiting time dibagi dengan proses. Nah, pertama itu kita jumlahkan semua dulu kolom yang angka yang berada di kolom waiting time-nya, yaitu 0 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 18 dan kita bagi 4. Jadi di sini hasilnya itu 43 dibagi 4, dan rata-rata dari waktu tunggu atau average waiting time-nya adalah 10,75. Baik, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah itu atau mungkin salah kata-kata. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.